menerima. Kalau menerima pada waktu saya dibaptis itu sebenarnya sudah saya percaya bahwa itu dari Tuhan. Apa yang datang yang diberitakan Injil itu dari Tuhan. Saya sudah menerima bahwa itu dari Tuhan. Cuma saya masih banyak kebingungan. Ya mungkin kenapa kok saya bisa baru 10 tahun baru memahami baru ini. Mungkin karena udah mendarah daging teologi yang lama. Jadi udah di apa ya teologi yang lama itu udah kayak waktu SD itu kan ada teman yang Kristen ya itu dibully itu saya tahu. Jadi dibully kayak Tuhan disalib kayak gitu, nanti kamu mati disalib, Tuhannya manusia kayak kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh udah biasa. Jadi pemandangan kayak gitu waktu dulu padahal masih kecil gitu. Jadi hal-hal yang sudah mendarah daging itu setelah 10 tahun baru bisa luntur kayak gitu. Wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Kesaksian Murtadin yang sangat-sangat cerdas ya. Dia butuh waktu 10 tahun untuk memahami dan mau menyatakan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia melalui belajar, diskusi, dan akhirnya dia menyatakan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekarang dia mendapatkan kesempatan untuk membagikan kesaksian proses iman yang dilalui kepada kita. Semoga Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang menyaksikan kesaksian dari Murtadin ini, semoga dapat diberkati, dikuatkan, dan kita juga mau mengambil bagian bersaksi bagi Injil Kristus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang terus mendukung perkembangan Sema Channel ini. Semoga perkembangan Sema Channel terus berkembang menjadi platform pemberitaan Injil melalui kesaksian Murtadin dan petobat baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyaksikan. Shalom. Ya, selamat malam buat teman-teman. Saya terima kasih untuk dikasih kesempatan untuk kesaksian. Walaupun ini kejadian kesaksian saya mengenal Tuhan 10 tahun yang lalu. Terlebih dulu nama saya Kuncoro, betul. Kelahiran saya Jogja, tepatnya di perbatasan Jogja Solo, Klaten ya. Terus saat ini saya tinggal di Jember. Saya udah berkeluarga udah 1 tahun ini. Puji Tuhan saya sudah menemukan jodoh yang daripada Tuhan dan makin mantap untuk mengenal Tuhan. Mungkin itu dari kesaksian saya dimulai dari keluarga saya, yaitu pada waktu saya tinggal di Jogja dan kebanyakan memang mayoritas di sana kita tahu bahwa agama yang Muslim ya. Jadi saya dibesarkan di keluarga yang Muslim. Singkat cerita, orang tua saya bercerai dan saya ikut kakek di Jogja dan papa saya juga masih di sana. Mama saya merantau. Singkat cerita kembali lagi itu pada waktu saya SD kelas 6. Nah, tapi dari mama inilah mungkin saya menyadari bahwa eh, membuka hati saya itu dari mama saya karena setelah mama saya merantau mungkin karena banyak pergaulan jadi menjadi open minded jadi tidak seberapa kaku dengan aturan-aturan agama itu ya. Dan mama saya juga udah memiliki pasangan waktu itu dan pasangannya itu beragama Konghucu juga, Buddha ya, di KTP Buddha, waktu itu tidak ada Konghucu ya, Buddha, cuma dalam prakteknya itu seperti Konghucu, jadi kayak gitu, cuma di KTP Buddha. Singkat cerita saya dibawa pindah dengan mama ke Malang, Jawa Timur. Dari sinilah mulai saya melihat bahwa keyakinan itu di luar agama saya sebelumnya itu banyak, sehingga saya harus membuka pikiran dan hati saya untuk saya tanpa disadari belajar gitu loh, apa perbandingannya. Jadi kayak ada otomatis perbandingan agama sendiri. Singkat cerita lagi untuk menyingkat, pada waktu SMA inilah saya mengalami permulaan karena saya waktu itu SMA-nya SMA Kristen ya. Jadi saya mulai ada perbandingan antara teman-teman saya yang di sekolah kebanyakan Kristen dengan teman-teman saya yang dulu di Remas mungkin ya, remaja masjid kayak gitu. Ada suatu perbedaan tentang apa ya maksudnya ya, tanpa disadari itu tidak bisa apa ya, tidak bisa diungkapkan. Jadi kayak apa, topik pembicaraan terus segala hal itu
saya merasakan. Nah, singkat cerita lagi, pada waktu tahun 2002 saya lulus 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 SMA ya. Itu mulai sebelumnya gini, karena karena teman-teman saya berubah, teman-teman pergaulan saya berubah, saya condong gitu. Saya diajak KKR waktu itu di Malang itu banyak KKR ya. Tahun 2000 itu KKR Ranui Daud Simeon, terus buka internet juga mulai internet aja juga FFI kayak gitu. Nah, dari situ saya mulai mulai ada pencarian apa sih gitu loh. Kenapa gitu loh? Karena kalau zaman dulu waktu kecil ya maksudnya ditelan bulat-bulat. Oh, orang Kristen itu begini-begini penyembah patung, penyembah manusia. Tapi setelahnya saya ada bergaul langsung, saya juga bisa buka internet, saya bisa belajar dari situ. Terus yang menonjol itu saya merasakan damai sejahtera kayak gitu. Yang sebelumnya saya hanya merasakan ketakutan, kayak ketakutan masuk neraka. Nanti kamu bolong sholatnya, kamu masuk neraka. Neraka itu sudah dicekokin dari kecil itu bahwa kalau bohong lidahnya dipotong, kalau mencuri tangannya dipotong, segala kengerian-kengerian itu terbawa. Sehingga adanya beragama itu hanya rasa ketakutan. Gimana supaya aku tidak masuk neraka? Tapi tidak ada jalan. Mulai aktivitasnya itu berubah dari sebelumnya kumpul-kumpul, jadi saya kebanyakan ikut KKR ya. Jadi dari KKR itu saya mulai pertama kali dengar lagu puji-pujian. Yang sebelumnya saya dengar lagu puji-pujian cuma lagu Natal waktu ke mall aja. Tapi waktu KKR itu mulai ada bedanya. Jadi lihat orang langsung dengan ibadah mereka kayak gitu. Nah, saya merasakan ada gejolak kayak ya apa ya? Ada perasaan yang kalau cuma sekedar damai itu kayaknya kurang komplit. Jadi ada sesuatu hal perasaan yang lebih daripada damai. Jadi ada sesuatu hal gembira kayak gitu. Eh, terus besok lagi diajak tanpa ini dimauin lagi karena jadi kayak suatu apa ya kecanduan kayak gitu. Nah, akhirnya dari proses saya berubah apa ya pergaulan terus aktivitas karena saya kan juga pamit kan waktu sama orang tua mau kemana mau KKR mau apa kayak gitu. Jadi didukung juga sama papa tiri sama mama ya dan sesekali mereka juga ikut kayak gitu. Nah, dan mereka cocok juga. Dan tepatnya pada tahun 2002 waktu saya kelas 3 itu ada sesuatu tawaran mau dibaptis gitu. Jadi waktu itu saya dibaptis dengan pendeta Roni Daud Simeon ya waktu itu ya. Dari waktu itu yang mengadakan gereja GBI Malang. Jadi ada yang di luar Nasrani ada gitu. Nah, kita angkat tangan tuh. Terus ada apakah mau dibaptis? Nah, dari situlah kita beberapa hari mikir. Nah, kalau mau nanti hari Sabtu datang uh, untuk katanya waktu itu pemuritan ya. Jadi konseling kayak gitu. Nah, dari situlah saya mulai bingung. Jadi bingungnya apa? Karena di dalam pikiran saya belum masuk akal gitu loh. Saya hanya merasakan aja, tapi di kepala saya belum belum percaya Yesus itu Tuhan. Tuhan kok tiga antara Tuhan kok berdoa banyak sekali seperti pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara Muslim yang sering di komen-komen gitu ya. Oh, apalagi bahkan sekarang apa ya eh, berkembang pertanyaan itu apa ya tidak cuma hal-hal seputar itu aja kayak gitu dan itu pernah saya alami sehingga saya sadar bahwa kalau maunya ada teman-teman yang di seberang bertanya hal-hal kayak gitu saya pernah ngalamin sehingga mau dijawab sebagaimanapun karena saya dulu juga belajar baca Alkitab dijelasin sama temanku pun juga tidak masuk akal kayak gitu malah bingung sehingga saya ingat waktu itu teman saya bilang gini buka hati karena ini Tuhan yang memilih kamu, bukan kamu yang pilih Tuhan, kamu hanya merasakan, kamu minta Tuhan. Untuk Tuhan itu buka hati saya, untuk Tuhan ini memilih saya, untuk saya memahami karya penebusan Tuhan itu. Sehingga karena memang saya memang benar-benar mau paham, kenapa orang lain kok paham, kok saya tidak paham? Kayak gitu loh. Apa yang salah? Karena ya itu tadi seperti termateraikan. Jadi apapun yang diomongin, ya tidak paham. Dari beberapa kali saya tetap baca, walaupun saya bingung, semakin baca Injil itu saya bingung, Tuhan sujud, berdoa sama Tuhan. Katanya Tuhan, kayak gitu, hal-hal yang sepele kayak gitu. Saya berdoa, Tuhan, buka hati saya untuk saya paham. Kayak gitu. Nah, tetap tidak paham. Singkat cerita, tawaran baptis tadi kembali, saya bilang, kayak gitu. Saya masih bingung. Papa saya dengan mama saya juga ngomong, ayo baptis. Loh. Saya kayaknya enggak. Loh, kenapa enggak? Saya masih bingung. Sebentar.
kamu merasa damai sejahtera enggak? Ya, saya damai sejahtera. Tapi saya masih bingung. Gini, intinya damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Enggak mungkin iblis mendatangkan damai sejahtera. Itu dulu kamu pegang dan baptis. Gitu. Ya sudah, akhirnya saya mantapkan diri untuk baptis karena saya percaya, oh ini dari Tuhan. Walaupun saya bingung. Tuhan tidak bisa dimasukkan dalam kepala karena kepala saya terbatas. Dan saya berserah untuk saya baptis. Dan saya baptis. Ternyata dari baptis itu mungkin setelah baptis itu ya, karya Roh Kudus itu lebih nyata gitu loh. Saya mulai dibukakan hati saya untuk paham satu persatu. Kenapa Tuhan begini? Kenapa kok Yesus begini? Kenapa itu terjawab. Terjawabnya bukan dalam hitungan 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Itu baru baru paham. Karena setelah baptis pun saya mokong juga, mokong apa ya, bandel itu tidak ke gereja. Karena masih ada pertentangan dalam hati. Seperti Yesus saja nggak pernah ke gereja. Kenapa saya harus ke gereja? Pelayanan itu tidak di gereja. Yesus saja pelayanan di jalan-jalan. Yang penting kita mengasihi. Itu pelayanan. Ah, masih bandel kayak gitu. Tapi Tuhan jawab, kenapa kamu harus ke gereja? Kayak gitu. Kenapa kamu harus menjaga perkumpulanmu? Kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang dulu saya bertanya. Nah, itu perjalanan saya 10 tahunan baru saya percaya. Benar-benar eh, benar-benar apa yang saya baca dulu itu saya memahami sehingga kayak saya merasa materai yang dulu tertutup itu terbuka akan di kepala saya kayak kayak gitu. Jadi itu pertama kali saya menerima Tuhan. Terus apa tantangannya? Biasa kalau kamu pindah keyakinan ada tantangan. Ya tantangan saya nggak terlalu berarti ya. Ya cuma teman-teman saya yang dulu biasa ke remaja masjid, biasa Ramadan itu sama-sama atau sholat Id atau apa kayak gitu, mulai 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 nggak kumpul lagi sama mereka. Tapi saya nggak seberapa ngefek kayak gitu karena saya punya teman yang baru, aktivitas yang baru kayak gitu. Dan saya punya orang tua yang open minded kayak gitu dan keluarga-keluarga yang di Jogja apa gitu udah apa ya maksudnya sudah apa ya maksudnya kita udah dewasa. Jadi ya masing-masing gitu. Jadi tidak terlalu ekstrim. Begitu mungkin begitu ya singkatnya. Mungkin Ya, kesaksiannya saya singkatkan gitu. ya, Ya, baik. Ya, memang kesaksian dari Pak Kunchoro Nugroho memang tidak panjang ya. Nanti kita akan bertanya ya, dengan Pak Kunchoro bagaimana sehingga Bapak ini bisa benar-benar mantap ya. Kalau tidak salah dibaptis tahun 2002. Betul Pak ya? ya, Dan betul. nanti baru benar-benar percaya atau saya dapat katakan menerima Tuhan Yesus itu secara komplit pada tahun 2012. Berarti ada waktu 10 tahun Pak ya. Ya, Nah, ini yang jadi menarik Pak. Kenapa butuh waktu begitu lama Pak? 10 tahun. Kalau dari yang lain mungkin kan biasanya beberapa bulan, dalam mungkin saya setahun 2 tahun. Kenapa Pak? Kenapa mungkin teks lebih 10 tepatnya tahun? Iya, 10 tahun itu memahami ya, bukan menerima. Kalau menerima pada waktu saya dibaptis itu sebenarnya sudah saya percaya bahwa itu dari Tuhan. Apa yang datang yang diberitakan Injil itu dari Tuhan. Saya sudah menerima bahwa itu dari Tuhan. Cuma saya masih banyak kebingungan. Ya mungkin kenapa kok saya bisa baru 10 tahun baru memahami, baru ini. Mungkin karena udah mendarah daging teologi yang lama. Jadi udah di apa ya? Teologi yang lama itu udah kayak waktu SD itu kan ada teman yang Kristen ya itu dibully itu saya tahu. Jadi dibully kayak oh, Tuhan disalib kayak gitu, nanti kamu mati disalib, Tuhannya manusia kayak kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu itu udah biasa. Jadi pemandangan kayak gitu waktu dulu padahal masih kecil gitu. Jadi hal-hal yang sudah mendarah daging itu setelah 10 tahun baru bisa luntur kayak gitu. Jadi memahami benar-benar apa isi Alkitab itu yang Tuhan pengen sampaikan kepada manusia kayak gitu. iya. Nah ini menarik Pak ya. Biasa dari teman-teman atau sahabat-sahabat. Ya, oke. Biasa dari sahabat-sahabat lain ketika kita mendengar kesaksian, mereka mengalami dapat dikatakan mujizat. Ada peristiwa adikodrati, supranatural. Pernahkah Bapak mengalami hal itu di dalam perjalanan Bapak mengiringi atau bersama mengikuti Tuhan Yesus? Saya pernah ketemu ini ya, pendeta Alexander, siapa ya, yang ini dari Indonesia Timur itu ya, Em, Pak Alexander, mungkin tahu ya, yang ini, yang punya anak asuh banyak itu ya, bapak asuhnya, bapak rohaninya Frankie Siumbing juga itu, kan dulu dulu KKR ya, pas ikut KKR Pak siapa ini Pak Alexander ini, saya dipanggil sama Pak Alexander ini, saya lupa namanya, cuma di YouTube ada itu Pak Alexander itu. Mungkin sekarang umpamanya Pak Alexander masih lihat saya, mungkin ingat. Jadi waktu itu Pak Alexander waktu KKR itu manggil saya. Oh, kamu gitu waktu selesai itu ya. Kamu nanti coba ke hotel saya mau ngomong sama kamu gitu. Katanya
Roh Kudus membisikkan Pak Alexander ini. Jadi Pak Alexander waktu itu saya belum ngomong apa-apa, dia udah ngomong masalah masa kecilku, ditinggal keluarga segala macam. Dan di situ saya baru, oh, loh, berarti memang itu dari Tuhan. Karena saya nggak kenal Pak Alexander ini. Kayak gitu. Mungkin itu. Terus yang di luar lagi, pada waktu teman-teman saya tahu bahwa saya pindah agama, itu banyak yang ngajakin debat. Jadi pertanyaan-pertanyaan, apalagi waktu itu ada bukunya Ahmad Deedat yang towable itu. Saya dikasih bukunya Ahmad Deedat. Jadi kontradiksi Alkitab segala macam. Nah, itu seperti ada yang menguatkan di dalam hati saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu terjawab di dalam hati saya. Saya konseling sama kakak rohani saya, katanya itu Roh Kudus yang menuntun kamu, sehingga Roh Kudus itu menguatkan kamu, sehingga apapun yang ditunjukkan bukannya melemahkan, tapi saya menerima jawaban kayak gitu. Itu saja sih supranatural bagi saya. Ya, luar biasa ya. Artinya Roh Kudus juga memimpin kehidupan Bapak sampai Bapak Ya, bisa Mas. menjawab juga ketika mendapat pertanyaan dari teman-teman. Tetapi ini kita masih kurang puas ini Pak. Wah, mau mendengar lebih ini Pak ya. Karena berbicara Iya. mengenai ketuhanan ini something crucial. Iya. Maaf ya. Ya. Tidak mudah untuk decide, untuk memutuskan, apalagi untuk berpindah keyakinan ya. Untuk memutuskan mengikut. Nah, kenapa Bapak bisa percaya kalau di luar perbuatan Adi Kodrati, menurut pemahaman Bapak, kenapa Bapak bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Selain yang Bapak merasakan tadi itu adalah kasih, apakah Bapak dapati itu di Alkitab? Atau apakah Bapak mendapatkan sesuatu ilham atau gimana? Sehingga akhirnya Bapak decide bahwa inilah keputusan saya untuk yang saya ambil benar, sudah matang untuk mengikuti Tuhan Yesus. Iya. Jadi saya percaya Yesus itu Tuhan dari Alkitab. Jadi gini, pada waktu seperti mindset saya yang dulu, atau teman-teman saudara yang di luar Kristen selalu melihat Injil itu hanya pada 4 Injil, tanpa mau melihat sampai selesai, sampai Wahyu. Seperti saya dulu, juga saya bingung tentang ketuhanan Yesus itu karena saya cuma melihat pada sisi Injil. Sehingga pada sisi Injil itu, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, itu ada sesuatu kehidupan Yesus pada waktu dia masih manusia. Tapi pada waktu kita melihat di kitab Wahyu, itu Yesus sudah, maksudnya lebih menekankan atau lebih banyak Yesus yang di luar manusia, seperti kata-kata aku adalah Alfa dan Omega kayak gitu. Nah, itu eh, seperti kayak pertanyaan, loh, Yesus seperti yang di Injil mana Lukas apa gitu, tertutup di situ gitu loh. Oh, karena pada waktu itu Yesus pelayanan di dunia sebagai jabatan manusia. Maksudnya itu masih memakai atribut manusia sehingga ada nampak kemanusiaannya. Tapi pada waktu Yesus naik, itu Yesus menampakkan bahwa dia nggak cuma manusia, tapi memang dia benar-benar Tuhan. Di situlah ada jawaban bahwa Yesus itu tidak cuma manusia. Pada waktu kita melihat manusia, memang dia manusia untuk menunjukkan kita bagaimana manusia yang sempurna. Tapi kalau kita mau melihat Yesus sebagai Tuhan, ya kita lihat dalam konteks ketuhanan Yesus, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi dari Alkitab lah saya menemukan, saya yakin bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Kayak gitu. Iya, firman Tuhan adalah jawaban. Nah, tapi Iya. sekarang begini Pak Kuncoro, anggaplah ini saya menanyakan ya dari seberang nih, Ya. sebagaimana banyak pertanyaan. Nah kita mau dengar nih jawaban dari Pak Kuncoro. Banyak kan yang bertanya seperti ini Pak, kok manusia jadi Tuhan? Nah itu jawabannya Bapak kepada mereka gimana Pak? Itu kan salah satu pertanyaan yang kan mereka pasti kan bertanya seperti itu ke Bapak kan, karena Bapak Iya. berpindah keyakinan. Nah, Betul. bagaimana Bapak Iya, bisa betul. yakin kok manusia bisa jadi Tuhan? Bagaimana Bapak menjawabnya Iya. hal itu? Iya, sering dengan mindset kayak gitu. Karena mereka menanyakan dengan mindset mereka. Dan biasa saya jawab, mindsetnya bukan manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Sehingga akhirnya mereka jawab, loh kenapa Tuhan jadi manusia? Seringkali kita jawab untuk menebus dosa.
Tuhan itu maha bisa, tanpa jadi manusia pun Tuhan bisa menebus dosa karena maha bisa tanpa menjadi manusia. Seringkali larinya ke sana. Karena kenapa mereka larinya ke sana? Karena mereka tidak baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu, kita akan tahu bahwa Tuhan apa ya, menggenapi, melakukan koreksi pada waktu manusia yang pertama Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Tuhan mau mengkoreksi itu, bahwa manusia itu yang jatuh dalam dosa itu Tuhan mau mengkoreksi dengan turun menjadi manusia. Ini loh, manusia bisa nggak berdosa. Ini loh Yesus. Ini manusia benar-benar bisa nggak berdosa. Sehingga ada ayat yang saya masih ingat, nggak tahu di mana. Eh, surat Paulus kalau nggak salah. Oleh satu manusia, seluruh dunia bisa berdosa. Tapi juga oleh satu manusia, seluruh dunia bisa tidak berdosa. Yaitu oleh satu Adam, manusia semua bisa berdosa. Tapi Tuhan turun menjadi manusia, yaitu Yesus, untuk mau menjadi seluruh manusia menjadi nggak berdosa. Sehingga oleh karena Adam aja semua manusia bisa berdosa. Masa mustahil oleh satu manusia Yesus seluruh dunia nggak berdosa? Itu Tuhan mau berkata begitu di dalam Alkitab, di dalam mindset pikiran saya. Sehingga ya sudah terjawab begitu. Mungkin begitu ya. Iya, jadi sebenarnya bukan manusia jadi Tuhan, Tuhan yang jadi manusia. Bahasa tepatnya adalah Iya, untuk menebus dosa manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ya, dari Adam dan Hawa. Sehingga manusia tidak layak lagi kan Pak untuk bisa iya, masuk surga, apalagi untuk melihat Bapa, tidak bisa. Oleh sebab itu dibutuhkan Yesus untuk menebus dosa kita agar supaya bisa membawa kita kembali kepada Bapa di sorga. Ya, luar biasa ya. Artinya Bapak memang sudah mendapat berkat lewat firman Tuhan dan jawaban yang Bapak bisa berikan kepada mereka yang bertanya ya. Nah, sekarang Pak, ini pertanyaan mungkin saya yang terakhir sebelum saya pindah ke teman-teman di Zoom. Sekarang Bapak sejak 2012 Bapak sudah mantap nih ikut dan mengerti ya, memahami mengenai firman Tuhan. Namun ketika Bapak menjalani hidup ini, betul ya Pak ya, ada pergumulan yang terjadi. Apakah Bapak pernah terlintas di pikiran untuk kembali? enggak sih, enggak Tidak ada. pernah ya. Berarti sudah benar-benar sekali Yesus tetap Yesus ya. Keputusan yang Iya, Bapak buat tidak bisa dirubah lagi Pak ya. Sudah absolut ya mengikuti Tuhan Yesus. Wah luar biasa Pak amin. ya. Iya. Nah sekarang tantangan apa nih Bapak yang hadapi saat ini bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat? Tantangan saya tahun ini pelayanan dalam pernikahan. Oh gitu ya. Iya, iya. Iya. Maksudnya Ini gimana masuk Pak itu tahun pertama tantangan ini. dalam pernikahan? Ya, untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi benar-benar ingin, karena saya dalam percaya begini, dalam pembentukan suatu keluarga itu adalah kerajaan Tuhan yang terkecil di dunia ini. Jadi Ya. kita harus bisa menjadi menghasilkan buah-buah pernikahan itu. Begitu. Jadi tantangannya apakah saya bisa berbuah dalam keluarga kecil saya, dalam hal kebaikan, firman Tuhan, menjadi berkat, kayak itu. Luar biasa. Berarti Bapak sekarang sudah benar-benar memahami ya, mengikuti Tuhan Yesus itu harus berbuah. Dan buah itu harus Iya, bisa puji Tuhan. dinikmati oleh orang lain. Sehingga ada Iya, terjadi perubahan. Setidaknya kita hidup, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Wah, luar biasa. iya, Pada malam hari ini ya, sahabat-sahabat Miracle, maaf, ternyata untuk mengikuti atau untuk mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, tidak selamanya harus lewat perbuatan-perbuatan supranatural atau perbuatan-perbuatan miracle, adi kodrati. Pada malam hari ini kita bisa mendengar ya apa yang menjadi kesaksian dari Pak Kuncoro bahwa dengan dia membuka hati, membuka pikiran, dan dia membandingkan yang dia alami, dari situ sudah bisa memutuskan yang mana Tuhan yang
bisa, atau Bapak bisa ikut ya, Bapak bisa percaya yang mana Tuhan yang benar. Ini menarik sebenarnya ya, ketika kita mau membuka hati, that's the point ya Pak Kuncoro, kita harus membuka hati ya, karena semakin kita lama membuka hati dan menerima Roh Kudus itu, maka pergolakan itu semakin lama, penolakan itu prosesnya juga semakin lama. Bisa dikatakan begitu ya Pak Kuncoro? Ya, Ya, tetapi kalau kita cepat membuka hati kita, menerima Roh Kudus dan mau benar-benar belajar dengan firman Tuhan, maka kita akan lebih cepat untuk memahami prosesnya. Berarti saya dapat katakan, dahulu Pak Kuncoro waktu ketika mau belajar mengenai firman Tuhan, Bapak berarti tidak mengejek-ngejek ya, menghina-menghina agama ya. Bapak berarti betul-betul mencari ya, langsung ke firman iya, Tuhan dan Bapak ingin mengalami. iya. Saya masuk ke grup-grup debat juga karena saya pengen Iya, melihat dari dua dua ini ya, dua iya, pihak ya. betul. Jadi dari grup debat dari yang tahun waktu itu tahun 2002 itu kalau tidak salah FFI ya, Mm-mm. Fight Freedom Indonesia itu ya, Iya. Duladi kayak gitu ya. Jadi dari Mm. sana saya bisa semakin banyak belajar kayak gitu. Kalau boleh Pak singkat, apa yang Bapak dapati dari grup itu ketika Bapak berdebat di situ Pak? Mungkin bisa di-share? Sebenarnya yang saya dapatin gini, saya kan juga waktu belum Kristen kan ya nggak pernah pegang buku hadis ya. Jadi saya nggak seberapa paham juga. Jadi saya taunya cuma dibilangi dari ustadz aja. Sholat yang benar itu begini, bacaan yang benar itu begini, eh, berdiri, ruku atau sujudnya yang benar begini. Cuma hal-hal kayak gitu. Sehingga hal-hal yang kayak kayak umpamanya ada suatu tuduhan kayak umpamanya di Kristen umpamanya apa penyembah berhala kayak gitu. Nah, orang Kristen menimpali lagi loh, berhala itu kayak gini, di Muslim juga begini kayak gitu. Jadi saya cuma baca-bacanya dari dua sisi aja. Jadi dari sana saya bisa melihat oh hadisnya ada yang begini. Oh ternyata karena di zaman dulu waktu itu saya tidak mengenal juga Nabi Muhammad. Saya hanya mengenalnya oh itu nabi terakhir penutup. Terus takwanya harus kalau orang muslim itu bertakwa itu harus menjalankan lima itu ya tiang agama itu ya kayak gitu tanpa tahu seluk-beluk moral segala macamnya. Dari grup debat itu saya tahu perbandingan antara pencetus tentang kayak perbandingan antara Tuhan Yesus dengan Nabi Muhammad kayak gitu. Jadi dari situ saya baru kenal, oh Tuhan Yesus itu sifatnya begini. Katanya 100% manusia juga. Oh, Nabi Muhammad begini. Cuma yang saya rasakan pengetahuan itu aja. Cuma di dalam hati saya pelajaran yang saya terima itu benar-benar memang dari yang saya baca, belajar baca ya. Walaupun saya sudah bisa baca, tapi memahami Alkitab itu perlu belajar membuka hati dan pikiran. Benar-benar memang apa ya direnungkan ya. Kalau zaman itu saya disuruh merenungkan. Jadi setelah baca saya merenungkan maksudnya Tuhan apa kayak gitu. Gitu. Wah, enak sekali ya cara belajar dari Pak Nugro, Pak Kuncoro ya. Agak kalau semua orang cara belajarnya seperti ini enak ya. Langsung cepat masuk, cepat menerima dari akal pikiran, turun ke apa hati nurani kita ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Luar biasa, Pak. Ya, memang begitu, Pak ya. Ketika Bapak membuka hati mau belajar, maka Roh Kudus juga bisa menuntun Bapak sehingga tidak terlalu banyak terjadi penolakan ya. Nah, ini luar biasa sekali bagi mungkin ada saat ini yang suka masih mengatakan hal-hal itu, hal-hal mengolok-olok, menghina. Nah, itu mungkin yang bisa memperlambat prosesnya. Tetapi enak didengar dengan Pak Kuncoro ya, menerima, cepat memahami, membandingkan, dituntun oleh Roh Kudus dan membuat keputusan yang tepat. Make right decision. Luar biasa Pak Kuncoro. Puji Tuhan, Pak Kuncoro sudah menjadi bagian dari warga kerajaan surga sekarang ya, Pak Kuncoro ya. Artinya pasti Pak Kuncoro juga tidak pernah
mikirkan atau tidak pernah terpikirkan akan berada di ketidakbingungan yang selama ini Pak Kuncoro rasakan, begitu ya. Iya, iya, iya. Sebenarnya tadi Pak Kuncoro ada sempat bilang Pak Alexander yang dari Indonesia Timur, kalau nggak salah itu Pak Daniel mungkin Pak Kuncoro Iya, ya. betul. Nah, Daniel Alexander. itu ada di Nabire, di Papua. Iya, betul. Betul. Beliau memang hamba Tuhan, memiliki anak-anak asuh yang cukup besar. Saya juga di Papua kebetulan, cuman saya di Jayapura. Saya sendiri belum pernah ketemu dengan beliau, tapi memang punya kerinduan juga ingin bertemu dengan beliau. Cuma begini Pak Kuncoro, memang agak sulit ya memahami mengenai tentang ketuhanan Tuhan Yesus itu ya. Jadi banyak yang saudara-saudara kita masih menganggap bahwa kenapa kok manusia dijadikan Tuhan begitu kan. Kita kan tahu Tuhan itu maha kuasa. Siapa apa aja yang dia Tuhan kok, dia mau berbuat apa aja bisa begitu kan. Mungkin di sini Pak Franky bisa dibantu di Bisa, Injil Bu. Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Yohanes 1:1 Bu ya. Ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Baik. Saya bagikan ya. Ya, seorang ya, baik ya. Nah, firman Tuhan demikian bunyinya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kemudian di pasal 14 ayat 14. Ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi begitu kasihnya Tuhan menyelamatkan kita dari yang tadinya berdosa, yang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tidak mungkin, tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Allah. Nah, sampai Allah itu Tuhan turun ke dalam dunia supaya manusia bisa melihat kemuliaannya. Nah, bisa melihat kemuliaannya itu adalah di dalam diri Tuhan Yesus itu. Begitu. Sebetulnya sangat simpel. Tapi ya itu perlu tuntunan Roh Kudus untuk supaya memahami itu, karena seperti firman Tuhan juga mengatakan bahwa bukan engkau yang memilih aku, melainkan aku yang telah memilihmu. Nah, puji Tuhan, Pak Kuncoro juga, bagian juga, saya juga termasuk yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Begitu mungkin untuk saya, Pak Franky. Semangat, Pak Ibu Kuncoro. Evi, sebentar. Ibu Evi, berarti boleh saya katakan seperti ini ya. Sebenarnya jawaban itu sudah ada di Alkitab ya. Jadi betul. bagi mereka yang masih memiliki teka-teki ya di pikiran mereka ingin mencari Tuhan yang benar, sebenarnya ketika mereka membuka hati, mereka mau memang benar belajar, maka Roh Kudus akan tuntun mereka sehingga mereka bisa memahami dengan keterbatasan akal manusia. Mungkin seperti yang Pak Kuncoro alami ketika Pak Kuncoro mengatakan bahwa pikirannya atau akalnya tidak sampai sebagai manusia, tetapi ada tuntunan dari Roh Kudus karena mungkin beliau membuka hati dan mau belajar dan mencari Tuhan. Apa seperti itu ya, Ibu Evi ya? Ya, betul. Betul sekali Pak Franky. Di samping itu juga seperti yang Pak Kuncoro sampaikan tadi, di samping itu kita juga yang paling sulit itu ketika kita menerima Tuhan Yesus itu kita harus mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami Tuhan, kita tidak hanya mengenal Tuhan itu hanya dalam angan-angan, tidak tahu keberadaan Tuhan itu bagaimana. Sebenarnya Tuhan Yesus itu, Tuhan itu adalah bisa berinteraksi dengan kita. Kita punya Allah itu adalah roh. Jadi apabila kita agak sulit, kenapa kita tidak bisa melekat dengan pribadi roh itu, kita mungkin introspeksi ke dalam diri kita. Mungkin apakah kita sudah hidup di dalam roh, apakah kita masih unsur-unsur kedagingan kita masih kuat melekat. Karena roh dan daging itu kan tidak bisa bersatu begitu ya Pak Franky ya. Jadi memang kita harus belajar untuk hidup dalam roh dan kebenaran supaya kita bisa melekat dengan roh Tuhan itu begitu Pak. Dan saya mengalami beberapa yang saya sudah lalui begitu ya Pak Franky ya, mengalami Tuhan
Artinya, oh bahwa betul tuh roh apa ya, sesuatu yang amazing begitu. Sesuatu yang, oh ternyata betul Tuhan itu ada. Allah itu hidup. Allah itu bisa kita ajak. Kita tidak bisa berinteraksi, itu tidak benar. Bahwa kapanpun kalau kita ingin berinteraksi dengan Allah itu, dengan Tuhan itu bisa. Sangat-sangat bisa gitu. Nah, cuma mungkin kita tidak terikat dengan seremonial yang mengikat kita sehingga kita menjauhkan kita dengan Tuhan. Mungkin itu Pak Franky, Iya, apa yang paling banyak itu kita mengalami langsung pribadi dengan Tuhan, begitu Pak iya, Franky. berarti dapat dikatakan Ibu Evi, Roh Kudus Ya. ini bisa menuntun kita hidup kudus ya. Agar Ya, supaya betul, kita betul. ada semacam apa ya, kompas yang bisa Ya. menuntun hati kita supaya tetap berbuat benar dan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Makanya kita butuhkan Betul, Roh Kudus ya. Berarti tanpa Roh Kudus Betul. ini bisa jadi barbar orang ya. Betul. Bisa jadi Betul. apa ya, ganas dan liar begitu ya. Wah, luar biasa Ya, betul. pemaparan dari Ibu Evi ya. Baik, Betul sekali baik. Pak. Ya. Terima kasih Ibu Pak Evi. Franky. Pada saat perjalanan iman Pak Kuncoro kurang lebih 10 tahun, ada banyak juga ya kritik-kritik dari debatur-debatur itu yang Bapak alami ya di online itu ya. Ya, ya. Kadang saat itu kemungkinan dengan ibaratnya masih anak baru nih, diserang dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tentunya agak pusing juga lah ya. Tetapi karena Sakit hati itu, Pak. iya, tapi karena Pak Kunchoro kan mengartikannya bukan dengan akal pikiran, tapi dengan berhikmatlah, seperti itu lah ya. Ya, ya. Seperti itu. Betul, Pak. Sebab di Amsal kan mengatakan kita berhikmat. Karena menurut saya agak beda lah ya. Kalau menurut saya, Pak Gernison, suaranya putus-putus. Mungkin video Bapak bisa dimatikan. itu Tidak apa-apa. bisa didapat di bangku kuliah, di perjalanan kita keseharian. Begitu kerasnya debatur itu ya, menyerang Bapak ya. Oh, Ya. waktu itu Jadi sih saya sakit hati. beberapa tahun ini pun ikut ya. Kita bukan hanya dibekali akal, tetapi kita kan Ya. diberi hikmat. Karena akal dan hikmat itu menurut saya beda loh. Hikmat itu datangnya dari atas tentunya. Kalau akal kan tentunya kita dapat dari pengalaman keseharian kita, pengalaman bersosialisasi kita, mungkin pengalaman kita di bangku kuliah, kan seperti itulah ya. Kalau hikmat itu beda. Hikmat itu saya rasa itu dari Tuhan. Dan di sini pun Pak Kuncoro sudah membuktikan bahwa pada saat terlibat dalam debat itu sebenarnya tanpa kita sadari itu, saya mau katakan seperti inilah ya, saya mau katakan seperti ini. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sportif loh. Cek. Kenapa saya katakan sportif? Sportif. Dia yang maha kuasa kok. Mau-maunya jadi Tuhan, bisa merasa lapar, bisa merasa haus, bisa merasa ngantuk, bisa merasa capek. Coba kalau dia tidak Tuhan Allah yang sportif, ngapain dia turun-turun jadi manusia, ya kan? Lebih baik dia di tahtanya di sorga sana, ya kan, seperti itu. Makanya kalau kita mengeluh, Tuhan saya capek, Tuhan sudah juga pernah mengalami rasa capek. Emang kamu pikir kamu yang pernah capek kan? Tuhan kan pernah mengalami itu. Makanya saya katakan Tuhan kita itu Tuhan yang sportif. Tuhan saya lapar, saya haus. Tuhan pun berpuasa 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum, iya kan? Lebih berat lagi. Jadi saya katakan Tuhan kita itu Tuhan yang sportif, benar-benar sportif. Karena kenapa? Karena dia pernah rela mengubah wujudnya menjadi seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kendati di dalam dia ada roh Allah yang tidak kelihatan oleh kasat mata, seperti itu Pak Kuncoro ya. Iya. Oke, luar biasa sekali Pak Kuncoro. Dan sampai sekarang mengenai debat-debat itu kadang saya geli, apalagi kalau ada gambar karikatur itu. Aduh, saya sedih sebenarnya. Aduh, saya senang mengikuti itu, cuma
Pernah juga sih saya ikuti itu, tapi karena saya katakan tadi kita kan berhikmat. Ujung-ujungnya si skakmat nggak bisa jawab juga, kan seperti itu. Yang kata Pak Franky tadi kan, Tuhan kok jadi manusia? Sebenarnya sudah banyak kali saya jawab itu pertanyaan itu. Ujung-ujungnya sudah saya kasih skakmat dengan jawaban-jawaban seperti itu. Nggak ada lagi, sudah skakmat, sudah nggak dijawab lagi. Oke, ini ada Pak Hasan ini Pak Franky. Silakan. Terima kasih Pak Kuncoro, terima kasih Pak Makasih Franky. Pak, Tuhan berkati. Iya, terima Ya. kasih ya Pak Garnison telah berbagi. Ya, ini kalau saya pribadi, kalau ingin mencari Tuhan, berarti kita harus ke firman Tuhan ya, ke Alkitab. Ya, mungkin itu yang memang kita harus lakukan. Karena ketika kita mencari di tempat-tempat yang hanya ada perdebatan atau hanya ada olok-olokan, justru kita makin jauh dengan Tuhan. Tetapi ketika kita benar-benar mau mencari Tuhan, dengan niat mau mencari Tuhan, berarti kita harus mencari Tuhan di tempat yang tepat, yaitu di firman Tuhan. Kalau kita merasa bahwa akal manusia terbatas, berdoa, ketika Tuhan kasih kita Roh Kudus, maka akan dibuka. Kita bisa paham sampai kita terheran-heran. Luar biasa tuntunan dari Roh Kudus sampai kita bisa memahami, bukan hanya memahami, mengalami Tuhan juga ya. Luar biasa. Baik. Ya, selamat malam Pak Kuncoro. Selamat malam Pak. Mau tanya perjalanan proses 10 tahun yang lalu, Bapak bisa ceritakan istilah dulu masih ragu-ragu ya tentang yang jalan lurus itu waktu belum lahir baru dan sesudah lahir baru, apa yang bisa Bapak kasih pengertian bagi penonton bahwa dulu Bapak masih belum percaya dulu sebelum lahir baru dan sesudah saat ini sudah lahir baru. Nah, contohnya alam bawah sadar Bapak berbicara nggak pada waktu mula-mula mau mencari jalan yang benar ini? Demikian Pak. Iya, mungkin lebih tepatnya saya nggak ragu-ragu sih. Saya percaya bahwa itu Tuhan. Cuma yang benar itu maksudnya lebih pasnya itu dalam 10 tahun itu saya masih bingung tentang arti ketuhanan Tuhan Yesus. Jadi kebingungan saya itu sama seperti yang teman-teman lain rasakan yang di seberang. Jadi kayak Tuhan kok manusia, katanya Tuhan kok berdoa sama Tuhan, Tuhan 3 tapi kok ngomong 1, kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang saya masih bingung, bukan nggak percaya, saya percaya. Cuma saya belum bisa masukkan teologis kekristenan itu sepenuhnya. Jadi sama seperti kayak tadi, sehingga banyak pemberontakan secara halus ya, kayak nggak pernah ke gereja. Tapi hati saya percaya Yesus itu Tuhan. Tapi dengan ritual-ritual, maksudnya kayak aktivitas orang Kristen, saya saya abaikan. Jadi kayak orang agnostis gitu ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan ada, ya, oh Yesus itu Tuhan. Cuma konsep ketuhanannya saya keluar dari gereja. Kayak gitu. Karena apa? Karena ya enggak maksud gitu. Saya baca Alkitab ya bingung kayak gitu. Gitu Pak, mungkin pasnya begitu, bukannya enggak percaya. Saya udah percaya itu 2002, Ya. kayak gitu. Dan kalau dari YouTube-nya Pak Daniel Alexander, dia kan sampaikan bahwa ya Tuhan itu melalui jalan yang lurus, Isa Al-Masih atau Yesus sebagai jalan yang lurus itu tidak membawa agama ya, statement Pak Daniel Alexander. Lalu mungkin kita hormatilah semua agama di dunia ini, termasuk agama yang sebelumnya Bapak itu. Bagaimana Bapak bisa kasih pengertian ya bahwa tujuan agama itu baik, tapi Tuhan yang benar itu mengajarkan kita setelah beragama lalu bertuhan itu. Bagaimana bisa Bapak jelaskan? Ya, itu sama seperti konsep pemikiran saya waktu itu. Jadi saya berpikiran bahwa Tuhan Yesus itu seorang spiritualis ya. Jadi enggak tertutup dengan suatu golongan. Mungkin kalau dalam Injil kan waktu itu ada orang Samaria, Farisi, Saduki, dan orang-orang lain di luar bangsa Israel itu ya.
Tapi Tuhan Yesus itu seorang spiritualis yang membongkar batas-batas. Entah itu orang Israel, entah orang itu Samaria. Tuhan sama seperti Tuhan Yesus datang ke perempuan orang Samaria itu ya. Katanya orang Israel berdoa harus ke Gunung Sion. Tapi nenek moyangku bilang ke gunung yang sebelah sini. Tuhan Yesus menengahi. Pada waktu itu nanti berdoa bukan tentang di gunung ini atau gunung sana, tapi berdoa dalam roh dan kebenaran. Mungkin seperti itu ya. Sehingga saya pun pakai, sehingga saya pun nggak ke gereja, nggak melakukan ritual-ritual yang seperti orang Kristen kebanyakan. Nah, perjalanan 10 tahun itu yang membuat saya bahwa saya keliru berpikiran seperti itu, begitu. Sehingga saya harus me, apa ya, me, me, mem- apa ya, men-ID-kan, mengidentitaskan bahwa memang saya harus orang Kristen harus seperti ini. Kenapa? Ya, pelajaran yang saya terima setelah saya baca Alkitab ke sana arahnya, begitu. Kalau dicerita panjang lagi nanti. Pak, bolehkah Bapak pimpin doa tutup? Kalau Bapak boleh pimpin doa tutup, saya kasih ke Ya, Bapak. Boleh Pak? ya, Nah, nggak tapi apa-apa. sebelum ke doa tutup Pak Kuncoro ya, mungkin ada closing statement buat sahabat-sahabat miracle di luar sana mungkin ya. Silakan Pak, dan Bapak bisa langsung sambung dengan doa. Ya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang gabung dan juga teman-teman dimanapun. Yang apapun yang terjadi, kita selalu percaya sama Tuhan. Jangan selalu berpikiran negatif, karena yang negatif itu selalu daripada yang si jahat. Jadi selalu berpikiranlah positif, pegang janji-janji Tuhan yang di firman Tuhan. Itu yang selalu menguatkan saya selama ini, sehingga apapun yang terlihat orang itu pahit, yang kita rasa manis karena bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk malam ini atas waktu kami bertemu di dalam Zoom ini, dan juga Tuhan telah melancarkan kesaksian-kesaksian kami, dan biarlah kiranya kesaksian kami berbuah manis di dalam Tuhan, biarlah Tuhan yang dimuliakan saja, dan biarlah kiranya kerajaan Tuhan semakin melebar dan semakin jaya di dunia ini, dan biarlah kiranya rancangan Tuhan terjadi atas Indonesia, dan kami serahkan Tuhan untuk teman-teman kami maupun saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan iman maupun dalam pergumulan kehidupannya. Biarlah kiranya ya Roh Kudus jamah setiap masing-masing teman-teman kami. Biarlah kiranya kekuatan yang daripada Tuhan dapat mereka rasakan, dan biarlah kiranya mereka dapat dikuatkan sehingga mereka dapat menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan untuk moderator kami, Mas Franky Tuhan, biarlah kiranya Tuhan pakai dalam channelnya untuk memberkati setiap orang pendengarnya Tuhan, dan biarlah channel ini dapat Tuhan pakai untuk kemuliaan kebesaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk waktu kami selanjutnya, istirahat kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan segala aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan turut campur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan. Semoga kesaksian dari Murtadin Petobat Baru ini dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Seperti biasa, saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar kebenaran firman Tuhan, bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan agar iman kita semakin kuat dan terus mengiring Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, saya akan mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6. Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Surat
Ibrani pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, menyimaknya di sana masing-masing. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20 di bawah judul perikop berpegang teguh pada pengharapan. Ayat yang ke-9, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Karena itu untuk lebih dengan sumpah, ayat yang 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Baik, demikian jawaban pembacaan Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang mendengar dan menyimaknya di sana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dari perikop ini kita sudah tahu ya, ini adalah peringatan terhadap jemaat-jemaat di Ibrani. Karena terjadi pemurtatan dan mereka meninggalkan Injil Kristus. Di sini kita melihat bahwa ada janji dan sumpah ilahi Allah juga memberikan jaminan keselamatan bagi jiwa kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Rasul Paulus sesudah membangkitkan kegentaran pada orang-orang Ibrani untuk menggugah mereka supaya tekun dan mencegah kemurtatan mereka. Sekarang melanjutkan dengan membangkitkan harapan mereka dan secara lugas menyatakan harapan baiknya tentang mereka bahwa mereka akan bertekun. Ia juga menunjukkan kepada mereka apa yang mereka miliki yang dapat mendorong mereka dalam menjalankan kewajiban. Dengan bebas dan terang-terangan ia menyatakan harapan baiknya tentang mereka bahwa mereka akan bertekun sampai pada akhirnya. Di dalam ayat 9 kita bisa baca, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Perhatikan, ada hal-hal yang menyertai keselamatan, hal-hal yang tidak pernah lepas dari keselamatan, hal-hal yang menunjukkan seseorang berada dalam keadaan selamat dan akan berakhir pada keselamatan kekal. Hal-hal yang menyertai keselamatan adalah hal-hal yang lebih baik dari apa saja yang pernah dinikmati oleh orang-orang munafik atau orang-orang murtad.
Halal itu lebih baik dalam sifatnya dan hasilnya. Merupakan kewajiban kita untuk mengharapkan yang baik pada orang-orang yang tidak menampakkan hal sebaliknya. Ada kalanya hamba-hamba Tuhan harus berbicara dengan cara memberikan peringatan kepada orang-orang yang keselamatan mereka harapan, berbicara kepada orang-orang yang keselamatannya mereka harapkan dengan baik. Sementara orang-orang yang mempunyai harapan baik akan diri mereka sendiri menyangkut keselamatan kekal mereka, tetap harus memikirkan dengan sungguh-sungguh betapa mematikannya kekecewaan yang akan mereka rasakan jika mereka sampai gagal beroleh keselamatan. Dengan demikian mereka harus mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Rasul Paulus mengetengahkan sejumlah alasan dan dorongan kepada mereka untuk terus menjalankan kewajiban mereka. Bahwa Allah telah mengerjakan dasar kasih yang kudus dalam diri mereka, yang telah menyatakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai yang tidak akan dilupakan Allah. Di dalam ayat yang ke-10 di sana kita baca bahwa sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu. Pekerjaan dan perbuatan baik yang timbul dari kasih kepada Allah adalah hal yang terpuji. Apa yang dilakukan kepada siapa saja dalam nama Allah pasti akan mendapat upah. Dan apa yang dilakukan kepada orang-orang kudus yang memang benar-benar orang yang kudus, dipandang Allah sebagai dilakukan terhadap dirinya sendiri. Siapa yang mengharapkan upah yang berlimpah atas pekerjaan kasih harus terus melakukan pekerjaan itu selama mereka mempunyai kemampuan dan kesempatan. Pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Siapa yang bertahan dalam menjalankan kewajiban dengan tekun pada akhirnya akan mendapatkan keyakinan penuh atas apa yang menjadi harapan mereka. Perhatikan, jaminan penuh adalah harapan dalam tingkat yang lebih tinggi. Jaminan penuh adalah harapan yang terjamin penuh. Jaminan penuh dan harapan tidak berbeda dalam hakikat, tetapi hanya dalam tingkatan. Jaminan penuh dapat diperoleh dengan ketekunan dan ketahanan yang besar sampai pada akhirnya. Rasul Paulus melanjutkan dengan memberi mereka peringatan dan nasihat. Bagaimana menjadikan pengharapan ini sebagai suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Bahwa mereka tidak boleh malas. Kemalasan akan membuat orang berpakaian compang-camping. Mereka tidak boleh suka dengan kenyamanan mereka atau melewatkan kesempatan-kesempatan mereka. Bahwa mereka harus mengikuti teladan-teladan baik dari orang-orang yang sudah mendahului mereka. Ayat yang ke-12 di sana kita bisa baca. Bahwa agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Di sini diperhatikan. Ada bagian orang yang karena diberi jaminan maka mereka mewarisi janji-janji. Mereka mempercayai janji itu sebelumnya dan sekarang mereka mewarisi. Mereka sudah tiba dengan selamat di surga. Cara mereka mendapatkan warisan Allah dengan iman dan kesabaran. Anugerah-anugerah ini ditanamkan dalam jiwa mereka dan ditampilkan dalam perbuatan dan perilaku hidup mereka. Jika kita berharap untuk mewarisi seperti mereka, kita harus mengikuti mereka di jalan iman dan kesabaran. Barang siapa yang mengikuti mereka di jalan-jalan itu pasti akan menyusul mereka pada akhirnya dan ambil bagian dalam kebahagiaan yang sama. Rasul Paulus menutup pasal ini dengan gambaran yang jelas dan utuh tentang jaminan kebenaran dan dari janji-janji Allah. Ayat yang 13 di sana kita baca bahwa sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya.
Semua janji itu diteguhkan oleh sumpah Allah dan semuanya didasarkan pada bijaksana kekal Allah dan karena itu dapat diandalkan. Semua janji itu diteguhkan oleh sumpah Allah. Allah tidak hanya memberikan firman-Nya, tangannya dan materinya kepada umatnya, tetapi juga sumpahnya. Dan di sini seperti yang akan kita lihat, Rasul Paulus berbicara secara khusus mengenai sumpah Allah kepada Abraham yang karena diberikan kepadanya sebagai bapa orang beriman, tetapi berlaku penuh bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya. Ketika Allah firman Tuhan katakan bahwa ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Kita bisa cermati di sini. Apa janji itu? Sesungguhnya aku akan memberkati engkau, firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Berkat Allah adalah keterberkatan umatnya. Siapa yang sudah betul-betul diberkati Allah pasti akan senantiasa diberkatinya. Dan ia akan melipat gandakan berkat sampai ia membawa mereka pada keterberkatan atau kebahagiaan yang sempurna. Apa sumpah? Kita bisa lihat apa sumpah yang olehnya janji itu disahkan. Kita bisa lihat di sini bahwa ia bersumpah demi dirinya sendiri. Ia mempertaruhkan kebenarannya dan keterberkatannya sendiri pada janji itu. Tidak ada jaminan lebih besar yang dapat diberikan atau diinginkan. Bagaimana sumpah itu terlaksana? Abraham ketika waktunya sudah genap memperoleh janji itu. Janji itu digenapi untuk dia setelah dia bertekun dan sabar. Selalu ada selang waktu dan kadang-kadang lama antara janji dan pengharapannya. Selang waktu itu adalah waktu pencobaan bagi orang-orang percaya. Apakah mereka akan bertekun dengan sabar sampai pada akhirnya? Orang-orang yang bertekun dengan sabar pasti akan memperoleh keterberkatan yang dijanjikan seperti Abraham memperolehnya. Maksud dan tujuan dari sumpah adalah untuk jaminan janji dan mendorong orang-orang yang diberi janji untuk menanti dengan sabar sampai tiba waktu penggenapannya. Ayat yang ke-16 di sana kita bisa baca bahwa sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Pada manusia sumpah adalah untuk memastikan dan akan mengakhiri segala bantahan. Inilah sifat dan maksud dari sumpah yang di dalamnya manusia bersumpah demi apa yang lebih besar. Bukan demi makhluk-makhluk ciptaan melainkan demi Tuhan sendiri. Sumpah itu untuk mengakhiri semua perselisihan tentang perkara yang dipermasalahkan. Baik perselisihan dalam diri kita sendiri, keraguan dan ketidakpercayaan, maupun perselisihan dengan orang lain, terutama dengan si pemberi janji. Nah, jika Allah mau merendahkan dengan bersumpah kepada umatnya, ia pasti akan mengingat hakikat dan maksud dari sumpah itu. Semua janji Allah didasarkan pada kebijaksanaan kekalnya dan putusannya itu tidak dapat berubah. Janji keterberkatan yang diucapkan Allah kepada orang-orang percaya bukanlah janji yang tergesa-gesa dan terburu-buru, melainkan lahir dari tujuan kekal Allah. Tujuan Allah ini dipastikan dalam perembukan keputusan dan ditetapkan di situ di antara Bapa, Anak dan Roh Kudus yang kekal. Putusan-putusan Allah ini tidak akan pernah dapat diubah. Putusan-putusan itu tidak dapat berubah. Allah tidak perlu mengubah putusan-putusannya sebab tidak ada yang baru bagi Dia yang dapat melihat kesudahan sejak dari permulaan. Janji-janji Allah yang didasarkan pada putusan-putusan Allah yang tidak dapat berubah ini dan yang diteguhkan oleh sumpah Allah dapat diandalkan dengan aman. Sebab di sini kita memiliki dua hal yang tidak dapat berubah, yaitu putusan dan sumpah Allah yang di dalamnya tidak mungkin Allah berdusta, yang bertentangan dengan kodratnya dan juga kehendaknya. Di sini kita amati siapa orang yang diberi Allah jaminan penuh akan kebahagiaan seperti itu.
Mereka adalah ahli waris dari janji itu. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan janji-janji itu melalui warisan berdasarkan kelahiran baru mereka dan persatuan mereka dengan Kristus. Pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kutukan itu adalah warisan warisan yang ke dalamnya kita dilahirkan. Karena kelahiran baru dan kelahiran surgawi, maka siapa saja yang dapat terlahir sebagai ahli waris dari janji itu. Mereka adalah orang-orang yang sudah lari mencari tempat perlindungan untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan mereka. Dalam hukum Taurat disediakan kota-kota perlindungan bagi orang yang dikejar-kejar oleh penuntut tebusan darah. Sementara di situ ada tempat perlindungan yang jauh lebih baik yang disampaikan oleh Injil. Tempat perlindungan bagi semua orang berdosa yang mempunyai hati untuk lari ke sana. Bahkan sekalipun mereka adalah yang paling berdosa dari antara orang-orang berdosa. Apa rancangan Allah terhadap mereka dengan memberi mereka jaminan-jaminan seperti itu? Yaitu supaya mereka beroleh dorongan yang kuat. Perhatikan. Allah peduli pada penghiburan orang-orang percaya dan juga pada pengudusan mereka. Ia ingin anak-anaknya hidup dalam takut akan Tuhan dan dalam penghiburan-penghiburan Roh Kudus. Penghiburan-penghiburan Allah cukup untuk menopang umatnya di bawah pencobaan-pencobaan yang paling besar. Penghiburan-penghiburan dunia ini terlalu lemah untuk menopang jiwa di bawah godaan, penganiaya dan kematian. Tetapi penghiburan-penghiburan dari Tuhan tidaklah sedikit atau kecil. Apa yang harus diperbuat Allah dengan harapan dan penghiburan mereka? Harapan yang paling menyegarkan dan menghibur itu yang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu harapan akan keterberkatan kekal. Harapan ini bagi kita adalah dan harus menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Ayat yang ke-19 di sana kita bisa baca bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di dunia ini kita seperti kapal di tengah laut yang sudah diombang-ambingkan gelombang dan terancam akan terhempas. Jiwa kita adalah kapal. Penghiburan, harapan, anugerah, dan kebahagiaan jiwa kita adalah barang-barang berharga yang mengisi kapal itu. Sorga adalah pelabuhan tujuan pelayaran kita. Godaan, penganiayaan, dan penderitaan yang kita hadapi adalah angin dan gelombang yang mengancam akan membuat kapal kita karam. Jadi godaan, penganiayaan, dan penderitaan yang kita hadapi adalah angin dan gelombang yang mengancam kapal kita. Kita perlu sauh yang kuat. Kita perlu sauh untuk membuat kita kuat dan aman. Sebab kalau tidak, kita akan senantiasa terancam bahaya. Harapan Injil adalah sauh kita. Sebagaimana dalam pertempuran, harapan Injil adalah ketopang atau pelindung kepala kita. Demikian pula dalam pelayaran yang penuh damai melintasi dunia ini, harapan Injil adalah sauh kita. Harapan Injil itu kuat dan aman. Sebab kalau tidak, ia tidak bisa membuat kita kuat dan aman. Pertama, harapan Injil itu memang kuat sesuai sifatnya. Sebab harapan itu adalah pekerjaan istimewa Allah dalam jiwa. Itu adalah harapan yang baik melalui anugerah. Bukan harapan yang membesarkan hati yang sekadar pemanis di bibir saja. Melainkan pekerjaan Allah yang sesungguhnya. Harapan Injil adalah hal yang kuat dan hakiki. Kedua, harapan Injil itu seteguh apa yang diharapkan oleh harapan itu. Harapan Injil adalah sauh yang sudah terpancang kuat, yang sudah ada di dalam tabir. Harapan Injil adalah sauh yang dipancangkan di atas batu karang segala abad. Sauh itu tidak tertancap di pasir, tetapi masuk ke dalam tabir dan terpancang di situ pada Kristus. Dialah yang menjadi tujuan dari pengharapan itu. Dialah tempat terpancangnya
sauh dari harapan orang-orang percaya. Seperti halnya kemuliaan yang tak terlihat di dalam tabir adalah apa yang diharapkan oleh orang percaya. Demikianlah pula Yesus yang tak terlihat di dalam tabir adalah dasar dari harapan dari orang percaya. Anugerah Allah yang cuma-cuma, jasa dan kepengantaraan Kristus, dan pengaruh-pengaruh penuh kuasa rohnya adalah dasar dari pengharapan orang percaya. Sehingga dengan begitu harapannya itu sungguh teguh. Yesus Kristus adalah tujuan dan dasar dari harapan orang percaya, maka harapan itu teguh. Yesus Kristus adalah tujuan dan dasar dari harapan orang percaya dalam beberapa hal. Yang pertama, karena ia telah masuk dalam tabir untuk menjadi pengantara dengan Allah berdasarkan pengorbanan yang ia persembahkan di luar tabir. Harapan terpancang pada pengorbanan dan kepengantaraannya. Yang kedua, karena ia adalah pendahulu umatnya yang pergi ke dalam tabir untuk mempersiapkan tempat bagi kita dan meyakini kita bahwa kita akan mengikuti dia. Ia adalah jaminan dan buah pertama dari orang percaya, baik dalam kebangkitannya maupun dalam kenaikannya ke surga. Ia berdiam di sana sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, imam untuk selama-lamanya. Imamatnya tidak akan pernah berhenti, tidak pernah gagal sampai ia menuntaskan seluruh pekerjaan dan rancangan imamat itu yang merupakan kebahagiaan sepenuhnya dan terakhir dari semua orang percaya pada Kristus. Nah, hal ini harus menggugah kita untuk membesarkan kepentingan kita dalam Kristus supaya kita dapat memancangkan harapan-harapan kita kepadanya sebagai pendahulu kita. Kristus telah masuk ke sana bagi kita, demi keamanan kita, untuk menjaga kepentingan dan kepedulian kita yang tertinggi. Maka marilah kita mencintai surga dengan lebih lagi oleh karena Kristus, dan rindu untuk berada di sana bersama-sama dengan Kristus, di mana kita akan selama-lamanya aman dan akan selama-lamanya puas. Jangan pernah khawatir jikalau saudara merasa khawatir atau gelisah. Kalau memang janji keselamatan yang diberikan Allah adalah menjadi sauh kita, maka kita sepenuhnya selamat. Keselamatan memiliki dua dimensi, kini dan kekal. Dalam perjalanan hidup Kristen masih banyak menghadapi tantangan dan pencobaan. Kita harus terus bertumbuh dan mengembangkan diri dalam kerja dan pelayanan kita. Janji kepada Abraham dan kita, setelah Allah memberi perintah kepada Abraham untuk jangan membunuh anaknya Ishak dengan sebagai penggantinya, menyediakan seekor domba jantan. Maka Allah memberi janji kepada hambanya yang dikutip dalam ayat yang ke-14 di dalam Kejadian 22, pasal 22, yang berarti bahwa keturunan Abraham akan menerima dan membagi berkat keselamatan supaya janji tersebut diperkuat 2 kali lipat. Allah tidak hanya bersumpah, tetapi bersumpah demi dirinya sendiri, Allah yang kekal dan yang tidak mungkin berubah. Banyak orang berusaha mendapat jaminan bagi hidupnya, namun jangan cari di tempat lain, sebab janji dan firman Allah dapat hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita beriman kepada Kristus. Di sana kita akan memperoleh harapan, kedamaian, sukacita yang abadi. Iman yang sejati pasti terwujud melalui ketekunan kasih dan kepastian pengharapan. Walaupun surat Ibrani berisikan teguran keras bagi para pembacanya, karena kadangkala kedangkalan iman mereka. Penulis surat ini tetap yakin bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan sejati. Dasarnya bukan perbuatan-perbuatan baik yang mereka berbuat, melainkan karena keadilan Allah. Penerimaan surat Ibrani sudah mengalami pengampunan dosa karena Kristus dan tinggal di dalam Dia. Maka menurut keadilan Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Dengan demikian pekerjaan kasih yang mereka telah lakukan dan terus mereka lanjutkan bagi umat Tuhan adalah bukti mereka sudah diselamatkan. Kini penulis surat Ibrani mendorong pembaca
suratnya untuk mewujudkan kehidupan Kristen secara nyata dengan lebih sungguh. Mereka harus bertahan terhadap penganiayaan yang mungkin sedang menimpa atau mungkin akan terjadi terhadap kita dengan cara memandang pengharapan dan janji-janji ilahi yang kekal dan kelak akan menggenapi janji itu. Selain itu kita harus ingat bahwa para pendahulu kita sudah memperoleh penggenapan janji tersebut. Sebenarnya janji Allah itu sudah diberikannya sejak Ia memanggil Abraham, leluhur Israel. Sama seperti Abraham percaya dan menaruh harapan kepada Allah. Demikian pembaca surat Ibrani harus mempercayakan diri kepadanya. Kepastian akan penggenapan janji itu menjadi makin teguh, sebab Allah sendiri yang menjadi penjamin dan Yesus adalah jaminannya. Jadi keselamatan sudah dijamin oleh Allah di dalam Kristus Yesus sebagai kita. Keselamatan yang Ia berikan itu menyebabkan orang Kristen menjadi pewaris janji Allah. Perbuatan yang harus kita lakukan adalah mempraktikkan perbuatan kasih dalam hidup sehari-hari kepada sesama, bahkan meluas kepada orang-orang yang memusuhi Injil sebagai wujud ungkapan syukur kita akan anugerahnya itu. Buktikan iman kita dengan perbuatan kasih dan kepercayaan penuh kepada Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.